Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bukan seminar, ya, beda. Ini adalah parent talk. Parent talk itu adalah memang nanti pembicara kita akan memaparkan apa yang dia ingin share, ya. Tetapi Bapak Ibu berperan aktif di dalam berpikir, di dalam mungkin kalau disuruh cari evaluasi keluarga masing-masing atau ikut mikir, tidak harus bicara, tapi Bapak Ibu terlibat aktif. Ya, saya percaya ini tidak membosankan, bahkan sangat menantang. Tiba-tiba waktu habis. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, parent talk kali ini itu terbagi dalam 3 bagian. Part 1, 2, and 3. Part 1 nanti pembicara kita Pak Edi Winoto, dia akan memaparkan fakta-fakta up to date hingga saat ini dari pengaruh dari sosmed dan online games, ya. Kita tidak ada rasa anti gadget, anti komputer, dan itu munafik namanya. Karena saya percaya di setiap kita pegang HP. Saya juga punya HP. Ya, jadi kita bukan anti gadgetnya, tetapi kita melihat pengaruhnya yang merusak itu. Maka kita punya parent talk kali ini adalah melawan perusakan mental. Ya. Nah, saya percaya mental itu atau mind itu di dalam Kristus, di dalam Tuhan, di dalam penciptaan, di dalam hal imago Dei, bahwa kita diciptakan serupa segambar dengan Allah, itu sangat penting. Itu yang bedain kita sama si meong, sama guguk, ya. Meong guguk nggak punya itu, walaupun mereka juga punya nyawa, tapi beda dengan kita manusia. Kita adalah mahkota ciptaan Allah, begitu berharga. Tapi coba lihat sekarang, nyata sekali, ya. Apalagi saya sudah hidup di berapa generasi, berapa zaman, ya. Anak sekarang matanya tidak bersinar lagi. Entah apa yang sedang terjadi, tapi kita tahu sebetulnya, ya. Mereka tidak lagi aktif sebagai manusia normal. Banyak sekali secara mental mereka sudah diperkosa habis. Mereka sudah kehilangan arah. Mereka menganggap sesuatu yang di dalam sosmed itu sebagai sesuatu yang real. Sampai anak berani loncat dari lantai berapa ke bawah, karena dia pikir nanti ada Superman yang menada kakinya. Ya, nah kita lihat dunia kita udah mulai semacam ini. Talk ini bukan untuk menakut-nakuti kita supaya pulang pada ketakutan, pada freak semua, enggak begitu. Tetapi kita mau solusi, bahkan ada action yang nyata hari ini. Nah, sekaligus saya memperkenalkan pembicara kita Pak Edi Winoto. Pak Edi ini bagi saya adalah seorang pejuang, bukan cuma sekedar pembicara motivator kemana-mana, bukan. Hatinya setiap hari terbakar, saya percaya. Juga buku-buku yang dia baca itu sangat menantang dia untuk apa? Menyelamatkan generasi ini supaya jangan habis dirusak oleh si jahat. Nah, Bapak Ibu sekalian, beliau punya 3 anak di belakang. Bapaknya ngajar, anaknya belajar. 3-tiganya homeschool, itu mamanya di tengah-tengah, Ibu Sisilia. Ya, itulah kehidupan mereka. Dan Pak Edi bukan cuma omong doang, ya. Pak Edi menerapkan 3 anaknya tidak kenal macam-macam aplikasi sosmed, online dan lain sebagainya, ya. Dan dia punya bukti yang kuat dari hasil survei ketiga anaknya itu, ya. Pak Edi, he has so many things to share with us. Nah, saya berdoa supaya Tuhan membuka hati kita, supaya apa yang Tuhan nyatakan pada kita hari ini jangan dianggap remeh. Silakan catat, kalau udah punya pen ya boleh pakai HP, ya, pakai notes. Silakan catat apa yang Tuhan itu gerakkan hati kita. Nah, waktu kita pulang ke rumah bisa share kepada pasangan. Saya bersyukur di sini ada papa, mama, ada suami istri yang hadir, ya. Saya sangat menghargai. Bukan berarti nggak bawa suami terus second citizen, enggak sih, ya. Nah, jadi orang tua, sekarang marilah kita itu merendahkan hati, kita berdoa, kita minta Tuhan hadir di tempat ini. Buffet duduk. Kami memuji Engkau ya Tuhan, Allah kami yang Maha Besar.
kami memuji Engkau Tuhan Allah pencipta kami, penebus kami, juru selamat kami. Kami bersyukur bahwa kami mengenal Kristus dan Engkau tidak melepas kami berjalan sendirian begitu saja. Tetapi tangan pimpinan-Mu terus kami rasakan setiap hari. Ampuni kami Tuhan, jika ada banyak kali kami itu secara sengaja bahkan tidak mau melihat tangan Tuhan. Kami berdoa kiranya pada pagi hari ini Tuhan menyucikan setiap kami. Sehingga apa yang kami dengar bukan cuma kata-kata manusia, tetapi Tuhan sendiri berbicara kepada kami. Karena kebenaran Tuhan adalah hal yang menegur kami, mengoreksi kami, menasihati kami, dan membimbing kami di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Kami seringkali sebagai orang tua tidak tahu apa yang kami harus lakukan. Kami bingung sendiri, bahkan kami cenderung pasif, tidak melakukan apapun, meskipun kami tahu bahaya menanti menerkam anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini, biarlah Tuhan memberikan pada kami daya dari sorga, kuasa Roh Kudus untuk kami menjadi orang tua yang tidak hanya lebih peka, tetapi berani melangkah, karena Engkau menyertai kami. Kami berdoa menyerahkan Pak Edi di dalam menyampaikan berbagai pandangan dan juga motivasi kepada orang tua. Kiranya Tuhan menggenggam di dalam tangan-Mu, pimpin setiap pembicaraannya. Tuhan, kuasailah pikiran kami dan hadirlah menguasai ruangan ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan setiap kami di dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saya undang Pak Edi untuk berbagi. Thank you, Bu Mini. Halo pagi semuanya. Terima kasih Bu Mini udah undang saya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Saya udah baca kalian punya respon bahwa 50% itu sudah menjalankan pelarangan atau pengurangan gadget terhadap anak-anak. 30% masih belum tahu harus bagaimana, tapi keinginan ada. Tapi 20% dari responden itu membiarkan dan pro bahwa gadget tidak apa-apa. Jadi ketika di talk show ini, nanti saya buka ruangan, tidak hanya menunggu Q&A di akhir setelah 25 menit, tapi nanti tiba-tiba ada yang mau nanya. Saya bisa pause bentar, kalau ada yang mau nanya, boleh angkat tangan, nanti mic-nya diberikan. Saya Edi Winoto, 15 tahun perang dengan gadget, tapi nggak tahu bagaimana caranya. Sejak 2010 dikasih Tuhan menggabungkan board game dengan pendidikan. Kenapa? Karena 20 tahun mundur lagi, di tahun 90 saya udah mulai ngajar. Jadi saya ngajar matematika, fisika, kimia, mata dari anak TK sampai anak kuliah. Itu 30 tahun. Tapi udah masuk tahun 2010 saya udah merasakan stres-stresnya anak-anak dan orang tua. Anak-anak stresnya kenapa? Mulai main gadget, mulai main game-game online, MMORPG. Orang tua juga stres, kenapa? Karena mereka datang ke saya tanya, Pak Edi ini gimana ya anak saya main terus? Guru-guru pun stres, kenapa? Nilai-nilai turun. 2010 saya bilang sama Tuhan, something must be done. Akhirnya saya gabungkan board game dengan pendidikan selama 15 tahun ini. Selama 30 tahun saya mengajar 300 murid mata fisika kimia. Saya mengalami stres, anak-anak stres. Tapi ketika 2010 saya dan keluarga, Cecilia, anak-anak, Benaya, Audrey, dan Deo, kita masuk ke board game, masuk ke sekolah-sekolah mengajarkan ekskul, itu kami mengajar 2.000 sampai 3.000 murid. Kebalikannya, itu sukacitanya luar biasa. Jadi misi saya masuk ke sekolah untuk mengimbangkan supaya mereka bisa seimbang antara stresnya sekolah dengan dengan sukacitanya bermain board game. Tapi 15 tahun ini tetap saya ingat saya perang dengan gadget 13 tahun, I don't know what to do. Sampai 2 tahun yang lalu saya baca buku Jonathan Haidt. Siapa yang sudah baca buku Jonathan Haidt? Judulnya Anxious Generation. Ada yang sudah baca? Belum baca? Nah, dia sudah jalan ke seluruh dunia selama 2 tahun ini dan dia masuk ke legislatif
Amerika, UK, ke seluruh dunia. Selama 2 tahun dia dipanggil di seluruh dunia untuk menjalankan gerakan ini, yaitu kembali lagi seperti norma dulunya. Dia punya 4 norma. Pertama, tidak boleh ada gadget kepada anak-anak sebelum umur 16. 14, tidak boleh ada smartphone. Yang kedua, tidak boleh ada sosmed sebelum 16. Yang ketiga, tidak harus ada free phone school. Yang keempat, lepaskan anak-anak kita untuk bermain. Mereka harus mandiri dan sebagainya. 2 tahun ini dia jalankan seluruh dunia. Dan dari 2022 sampai sekarang, ratusan ribu parent seperti kalian sudah gerak. But in Indonesia saya belum lihat. Mana tahu Tuhan pakai kita, ini hari kita gerak bareng-bareng. Ya, saya mau nanya, yang anak-anaknya TK dan SD dan playgroup siapa? Hampir 50%. Yang anak-anaknya SMP dan SMA. Oh, lebih banyak SMP dan SMA. Saya bikin materinya lebih banyak ke SD. Tapi nanti untuk SMP, SMA saya bisa kasih wejangan atau apa. Nanti setelah selesai, boleh ke belakang saya bisa untuk SMP, SMA gimana. Baca buku 10 to 25. Untuk parents yang anak-anaknya SMP, SMA. Baca buku 10 to 25. Gimana kalian bisa connect dan ngomong dengan anak kalian. Yang sudah kuliah atau sudah kerja, anaknya? Oke, baik. Thank you. Ini nanti saya belajar dari kalian gimana caranya membesarkan anak-anak remaja. Baik, saya perkenalkan Cecilia. Cecilia boleh maju ke depan. Cecilia ini adalah rekan seperjuangan saya dari 15 tahun lalu, belajar board game selama 10.000 jam lebih tanpa komplain. Tapi kalau kalah sedikit komplain. Nah, ini Sese bisa kasih satu. Kenapa? Karena penting untuk suami istri dalam melakukan hal ini sepakat. Ketika saya bilang tidak boleh ada handphone, Sese sepakat untuk tidak kasih anak-anaknya handphone, anak-anak kami. Dia sepakat total. Itu yang membuat gerakan ini untuk anak-anak kami selama 10 tahun tidak ada sosmed, tidak ada app, tidak ada video game. Itu semuanya jalannya mulus. Nah, Sese bisa kasih 1-2 kata patah tentang handphone gadget ini. Oke, mungkin dimulai dari saya karena saya nggak gitu pemain, nggak bermain HP, nggak bermain game di HP. Dulunya ada, tapi saya berasa kok kayaknya ini agak-agak wasting time. Terus mau kemana ini arahnya? Lalu akhirnya saya ketemu Pak Edi, mulailah ada board games. Nah, this is so fun. Kita bisa main bareng. Terus ditambah dengan 3 bocil-bocil, kita main bareng. Walaupun yang kecilnya 5 tahun, tetap kita bisa ajari main bersama. Jadi maksudnya saya kalau main pergi sendiri, mungkin seru sendiri. Tapi ternyata ini lebih seru. Main bareng keluarga, anak-anak, ataupun mereka pun bisa ajak teman-teman mereka lainnya. Jadi kita balik ke zaman dahulu, yaitu kebersamaan, family plays together. So kami senang sekali bisa melakukan ini di rumah kami. Thank you Cecilia, thank you. Kita mulai ya. Ini aktivitas yang kita lakukan sekeluarga. Itu bermain board game, itu seminggu pasti ada sekali atau 2 kali. Karena kita bikin kurikulum, kita beli research game dan sebagainya, kita akan belajar pasti main bersama keluarga. Olahraga, itu Cecilia ajak anak-anak sehari 2 jam. Jam 9 sampai jam 11. Homeschooling, saya temenin anak-anak 2 jam. Membaca, read aloud ya, karena homeschoolingnya ambil dari Sunlight, jadi banyak membaca. Terus renungan harian, Sese temenin mereka setiap hari selama 1 tahun. Pakai tahukah kamu? Lunch dinner bareng-bareng. Kita ke Boston Cold Storage setiap minggu, itu dingin 0 derajat Celcius di Pluit. Kita have fun karena anak-anak minta. Terus read aloud, art and craft. Si Audrey talenta dikasih Tuhan itu art and craft. Jadi banyak waktunya untuk art and craft. Kalian harus tahu bakat anak-anak. Jangan disuruh les terus, bisa banyak dilakukan di rumah. Kalau udah clock, dia bisa lakukan 1 jam, 2 jam tanpa kita temanin. Terus ada bahasa Jerman, itu Benaya belajar. Pakai Huber, jangan pakai Duolingo. Duolingo 2 tahun, saya nyesel. Pakai Huber, kalau ada yang mau belajar bahasa Jerman. Huber. 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 Terus
Family Movie Night ini bukan keharusan, bukan hadiah, ini adalah sesuatu yang eksklusif. Jadi bukan setiap hari, tapi 2 minggu sekali. Jadi itu pemilihan movie-nya itu benar-benar dipilih. Movie terakhir, dua yang lalu adalah Gladys Aylward. Itu bagi saya missionaris wanita terhebat di dunia. Itu kita sampai nangis nontonnya. Itu film udah 30 tahun lalu, tapi kita cari. Jadi dicari, dipilih, tanya Tuhan, video apa yang bisa nonton bareng-bareng. Terus menyanyi dan piano itu Benaya juga dikasih talenta dari Tuhan untuk menyanyi dan piano. Jadi waktu worship Tuhan, kalau bisa jangan pakai lagu-lagu. Kita sekeluarga yang nyanyi. Terus ke gereja, tentu. Ke gereja pulang, anak-anak langsung bilang pengen lagi ke gereja. So ke gereja itu sesuatu yang so beautiful, enak sekali. Jadi ini kita lakukan semua itu akan mengurangi gadget. Oke, apa saja dampak buruknya yang mematikan? Saya mau minta 3 responden dari kalian untuk bisa jawab enggak. Kira-kira kalian mau jawab apa? Menurut kalian dampak buruk apa yang mematikan? Yang mematikan ya, gadget, sosial media, video game dan pornografi. Siapa yang mau jawab? Baik. Kalau menurut saya satunya empati. Empati. Terus anak itu kayak nggak empati tuh sama keadaan sekeliling. Terus kemudian ini lebih fokusnya itu lebih ke apa yang dilihat. Jadi kayak perilakunya itu ya sama seperti Ivan ya. Sama seperti Ivan, timbul dari pendengaran ya. Gitu. Jadi apa yang dia lihat, perilakunya juga nggak akan jauh-jauh dari apa yang dia lihat, gitu. Jadi itu menurut saya sih sangat fatal, gitu. Terus yang ini berapa ya? Satu lagi. Oke, satu lagi. Terus tadi kan empatinya ya. Terus yang kemudian kedua, jadi dia kurang kreatif. Kurang kreatifnya itu jadi kayak mungkin pikirannya nggak berkembang. Kalau kreatif kan kita memikirkan apa sehingga menghasilkan sesuatu. Tapi akhirnya pikirannya itu lebih kayak mengcopy. Jadi kayak dia bikin sesuatu dia lebih mengcopy apa yang dia tonton. Jadi kurang maksimal dalam berkreatif. Itu aja. So good. Tiga-tiganya perfect jawabannya. Very good, Bu. Thank you. Oke. Ini pertama, brain and body development. Apa yang kalian lihat di sini? Anak-anak dari preschool masuk sekolah udah dikasih gadget. Chromebook 1 by 1. Bukan TK, preschool. Nah, brain and body development-nya apa nih? Research bilang, itu research-nya di bawah ya, 2019 ya, oleh 3 orang itu. Preschoolers, yaitu umur 3, umur 4, umur 5, kalau mereka pakai screen 1 jam setiap hari, mereka punya development core regions-nya di depan ini itu akan kurang, tapi dalam hal language dan literasi akan anjlok. Tadi tidak kreatif, so benar karena mereka konsumsi sesuatu yang pasif, jadi tidak kreatif lagi. Tapi di dalam language and literasinya anjlok. Buktinya apa? Coba aja suruh baca. Yes? Ya, anak saya si Audrey umur 6, umur 7, umur 8 udah menangin saya baca. Dia satu hari bisa 1 jam lebih dan bisa baca novel-novel 1 hari selesai. Saya udah kalah. Posisi saya udah kalah. Dan setahun lalu dia minta saya, boleh nggak saya homeschoolingin si Deo? Saya senang banget. Jadi yang homeschooling Deo bukan saya, Audrey dan Deo. Karena Sunlight itu 80% itu adalah read aloud. So, saya menantang pemakaian Chromebook EdTech di sekolah-sekolah untuk TK, SD, SMP pun kalau bisa. Yang kedua, apa yang kalian lihat di sini? Stres. Segala usia ya. Yang tadi kan usia muda, ini segala usia sampai kakek nenek, sampai ada yang tangannya 3, kelihatan nggak itu? 3 tangannya. 1 pegang HP, 2 pegang tutup telinga. Saya saya ke WC cowok ya, tentunya ke WC cowok ya. Datang 1 tangan main HP. Dia keluar, orang berikutnya datang tangan kiri main HP. Saya pernah lihat dua-duanya tangannya main HP.
So, brain and body development. Ini research juga 2017, 3 bulan setelah menggunakan smartphone. Ini untuk segala usia ya. Segala usia. Tentu kita udah nggak bisa nge-track, kita udah main smartphone berapa lama. Itu prefrontal cortexnya sebelah kanannya anjlok. Jadi seperti yang Ibu tadi katakan, empatinya kurang, fokusnya kurang, itu poor attention dan impulsivity. Artinya dia mau ini, dia nggak bisa bedain lagi yang buruk dan yang baik. Kalian lihat apa di sini? Satu kata apa? Yes, so good. Kok so good? I'm sorry, so true, bully. Bully itu nggak main-main. 2009 ketika Meteor Garden 2 keluar, murid saya, ingat ya, saya ngajar les ya. Salah satu nama murid saya adalah M. Kena bully, dia langsung